Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Zahra. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang term dan macam-macam term. Kemudian saya akan menjelaskan tentang logical fallacy atau sesat pikir dan bagaimana terhindar dari logical fallacy. Oke, pertama nih kita akan mulai tentang apa itu term. Term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Oke, kemudian kita lanjut nih tentang term, macam-macam term, yaitu term berdasarkan konotasi. Konotasi sendiri adalah keseluruhan arti yang dimaksudkan oleh suatu term, yaitu kesatuan antara unsur dasar atau term yang lebih luas dan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian. Kemudian term berdasarkan konotasi ini dibagi lagi menjadi term konkret dan term abstrak. Kita ambil contoh nih, term konkret. Term konkret ini kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ambil contoh nih, wanita cantik. Jika melihat seorang wanita kemudian berkata wanita itu cantik, maka hal ini menunjukkan pada suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajah yang cantik. Konsep atau pengertian yang terkandung dalam term wanita cantik ini concrete. Artinya dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Kemudian nih, kecantikan sebagai term abstrak gimana sih? Dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah dari wanita yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai suatu substansional. Hal ini menunjukkan sifat tanpa subjeknya yang merupakan salah satu ciri dari term abstrak. Oke, yang kedua kita akan menjelaskan tentang term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi sendiri apa sih? Denotasi adalah keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term atau keseluruhan hal sejauh mana term itu dapat diterapkan. Term denotasi masih dibagi lagi nih jadi term umum, term khusus, partikular, dan singular. Kemudian ada term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksudkan ialah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Contoh nih, perlu diketahui term ada atau term yang ada adalah term transendental yang terdasar dan merupakan term yang paling luas himpunannya. Tidak ada term yang lebih luas dari term yang ada. Selanjutnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Ada yang tidak terbatas, yang mewujudkan suatu term. Contohnya, realita yang khas, yakni Tuhan. Kemudian ada yang terbatas, atau adanya ciptaan, yang mewujudkan genus pertama yang dan tertinggi dan dapat dikatakan sebagai banyak hal. Yang keempat ada term berdasarkan predikabel. Predikabel yang dimaksudkan ialah cara menerangkan sesuatu. Predikabel juga merupakan cara untuk menyatakan diri yang dapat terlepas dari beradanya sesuatu atau cara tertinggi yang dipergunakan oleh predikamen-predikamen untuk menyatakan diri. Sebagai contoh nih, dapat dikemukakan 3 pernyataan sebagai berikut. Aristoteles manusia, Aristoteles hewan, Aristoteles berakal. Predikamen-predikamen dalam contoh di atas tidak sama nilainya, walaupun ketiga-tiganya adalah predikamen substansi, yakni manusia, hewan, dan
berakal, yang menunjukkan beradanya term Aristoteles. Namun, masing-masing predikamen tersebut dapat dinyatakan berbeda menurut cara menjelaskannya atau menerangkannya. Oke, selanjutnya itu sudah term ya. Kita lanjut. Oke, yang kedua kita akan masuk ke sesat pikir. Apa itu sesat pikir? Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Kita masuk ke sesat pikir formal. Apa itu sesat pikir formal? Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika atau logical fallacy. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya, mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Susunan pengetahuan dapat merangkum yang disebut silogisme disjungsi inklusif. Pangkal pikirnya berupa pernyataan-pernyataan yang dapat merangkum yang dirumuskan dalam bentuk pi misalnya atau ki, yang kemudian disusun dalam susun pikir sebagai berikut: pi atau ki, dan ternyata pi, maka kesimpulannya bukan ki. Perbincangan menggunakan cara seperti di atas tidak senantiasa benar. Misalnya, peserta, kita ambil contoh lain ya, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus berarti dia bukan guru. Penyimpulan seperti perbincangan di atas itu meragukan. Sesat pikir demikian ini sering dilakukan oleh orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya, mengingkari. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.